Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga taklimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya Al-Ali. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini di sini judulnya adalah Al-Ali. Al-Ali adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti maha tinggi. Jadi makna dari Al-Ali di situ ialah maha tinggi. Bahwa menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Ali yang maha tinggi. Ini menunjukkan keagungan, kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ menunjukkan keagungannya, ya. Kemuliaan dan juga ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Kalau misalkan manusia diberikan suatu kemuliaan atau keagungan, semua keagungan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemuliaan kepada setiap makhluk yang Dia kehendaki. Makanya tidak ada yang menandingi kemuliaan dan juga ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Meneladani Al-Ali di situ berarti menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesombongan dan selalu bersikap rendah hati. Jadi kita belajar memahami makna Al-Aliyah pada situ kita bisa menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga pada situ menjauhi kesombongan. Kalau misalkan manusia sudah diberikan yang namanya kemuliaan sedikit saja, kalau misalkan sombong pada saat itu, maka kita harus buang jauh-jauh sifat kesombongan itu. Kenapa di situ? Karena kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Makanya kita belajar apa di situ? Memahami makna Al-Ali, mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, dan juga apa? Kita supaya terhindar atau menjauhi kesombongan dan selalu bersikap rendah hati. Penting sekali kita untuk merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makna Al-Ali lebih detail lagi saya akan jelaskan di situ. Makna Al-Ali yang pertama, Al-Ali menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat yang sangat tinggi, jauh melampaui segala sesuatu yang ada di alam semesta itu. Yang ada di alam semesta. Jadi tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Ali, yaitu yang maha tinggi.
di alam semesta, di dunia ini dan juga di akhirat, maka tidak ada yang bisa menandingi sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Ali yang maha tinggi. Makna Al-Ali yang kedua yaitu kemuliaan. Ketinggian Allah juga mencerminkan kemuliaan. Ya. Kemuliaan apa di situ? Dan keagungannya yang tak terbatas. Jadi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di situ sifatnya tak terbatas. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mulia, yang maha tinggi. Dan apa sumber dari keagungan, kemuliaan dan juga ketinggian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makna Al-Ali yang ketiga yaitu kekuasaan. Al-Ali juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak atas segala ciptaannya. Dari yang berkuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau misalkan seorang hamba, seorang manusia diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sedikit saja dan sumber dari kekuasaan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan selanjutnya mengenai tentang Al-Ali, cara meneladani Al-Ali. Jadi kita bisa meneladani Al-Ali tersebut. Bagaimana caranya? Cara meneladani Al-Ali yang pertama menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar tentang makna dari Al-Ali. Apa di situ? Kita bisa meneladani Al-Ali tersebut dalam kehidupan kita. Yang pertama, menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekuasaan sepenuhnya terhadap makhluknya. Selalu ingat bahwa Allah adalah zat yang maha tinggi dan maha kuasa. Cara meneladani Al-Ali yang kedua, menghindari kesombongan. Jadi kita dengan belajar tentang memahami makna Al-Ali di situ akan menjauhi dari sifat sombong. Karena mengapa? Karena yang maha tinggi itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata, bukan manusia. Manusia itu hanya diberikan kemuliaan sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan tersebut kadang bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala atau juga bisa diberikan. Oleh sebab itu maka sumber kemuliaan yang sebenarnya yaitu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kita belajar memahami makna Al-Ali itu akan menghindari kesombongan. Cara meneladani Al-Ali yang ketiga, bersikap tawadhu. Berperilaku rendah hati dalam perkataan dan perbuatan. Menghormati orang lain dan menjauhi sikap sombong. Jadi kita dengan cara apa di situ meneladani Al-Ali, bahwasanya mengajarkan kepada kita supaya kita bersikap tawadhu, berperilaku rendah hati baik dalam hal perkataan, perbuatan kepada sesama. Menghormati orang lain tersebut merupakan sikap dari tawadhu tersebut. Cara meneladani Al-Ali yang selanjutnya yaitu memperbanyak zikir dan doa. Mengingat Allah dan berdoa kepadanya, memohon pertolongan dan petunjuk. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang maha kuasa, yang maha tinggi, maka kita senantiasa memperbanyak zikir dan juga doa. Memohon pertolongan dan juga petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara meneladani Al-Ali yang selanjutnya, berbuat kebaikan. Meneladani sifat Al-Ali, sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Ali, dengan berbuat baik kepada sesama, membantu orang lain dan menyebarkan kebaikan. Jadi penting sekali kita belajar tentang cara meneladani Al-Ali, bahwasanya mengajarkan kepada kita untuk kita selalu berbuat kebaikan, baik itu kepada sesama. Yang selanjutnya penjelasan mengenai tentang Al-Ali di situ ialah
keutamaan meneladani al-ali. Jadi berbagai macam keutamaan yang kita bisa dapatkan jika kita meneladani al-ali tersebut. Keutamaan meneladani al-ali yang pertama mendapat kebaikan. Meneladani sifat al-ali akan mendatangkan kebaikan dalam hidup dan dijauhkan dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Jadi keutamaan kita meneladani al-ali itu akan mendapatkan kebaikan. Karena mengapa di situ? Karena kita sudah belajar memahami makna al-ali, kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Makanya dengan cara kita berbuat baik kepada sesama, maka Allah Subhanahu wa taala di situ akan memberikan kebaikan di dalam hidup kita, dan juga orang lain itu akan membalas kebaikan yang kita perbuat. Keutamaan meneladani al-ali yang kedua, memiliki akhlak mulia. Meneladani al-ali akan membentuk akhlak yang mulia dan terpuji. Kenapa bisa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala di situ yang hanya memiliki sifat al-ali, yaitu yang maha tinggi. Makanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di situ tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di hadapan manusia kita harus bersikap tawadhu. Di hadapan Allah bersikap tawadhu, dan juga di hadapan manusia kita bersikap tawadhu. Makanya tawadhu tersebut itu merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Ya. Keutamaan meneladani al-ali yang selanjutnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyadari kebesaran Allah dan meneladani sifatnya yaitu al-ali, seorang muslim akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan cara memahami makna al-ali, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu al-ali. Berkaitan dengan sifat Allah yaitu al-ali, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Artinya maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang agung. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha suci dan juga yang maha tinggi dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang agung. Jadi kita sangat beruntung sekali bisa belajar memahami makna dari al-ali tersebut, yang kita bisa mendapatkan keutamaan dari kita meneladani al-ali tersebut. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta kita berdoa supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladhdallin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.